Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, akhwat, muslimin muslimat, jamaah Masjid Jami' Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali ya, bersama-sama di masjid kita cintai, di mana akan kita isi dengan kajian kitab suci Al-Quran yang insyaallah sekarang sudah sampai ayat ke-115. Yang baru 115 sudah kita baca ya, nggak apa-apa kita baca lagi nanti 115 sampai 117 ya. Dan untuk berkahnya talim ini, mari kita awali dengan baca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Ali Imran 115 sampai 117 ya. Semoga dari Al-Fatihah yang akan kita baca, segala apa yang menjadi hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita Allah kabulkan ya, Allah perkenankan. Dan juga untuk teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, awat kita yang tidak hadir karena ada halangan, ada uzur syar'i, semoga apa yang menjadi penghalang Allah terima ya, yang sakit diberi kesembuhan, yang masih sibuk diberi kelapangan. Juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Alhamdulillah wa kullu sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha syirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'lakat wa ma zalamahumullahu walakin
anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya yang maha agung. Seperti biasa, para ikhwan jamaah yang perlu atau memang ada yang belum jelas, belum paham sekitar hukum-hukum bacaan tajwidnya, nanti bisa ditanyakan ya sambil kita menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu, dan apa-apa yang mereka kerjakan ya dari ahli kitab yang memang mereka sudah taslim, masuk Islam, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain ya, seperti membaca Al-Quran, sholat ya, dan seterusnya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Min khairi, dari kebaikan, falayukfaru, maka sekali-kali tidak diingkari ya, artinya bakal diterima dan bakal dibalasi dengan pahala. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang bertakwa ya, mau latar belakang suku apapun, karena takwa itu bisa disandang oleh siapapun ya. Mau orang alim, orang awam ya, semua bisa menjadi orang yang bertakwa. Innalladzina kafaru ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir ya, kembali membicarakan tentang orang-orang kafir secara umum ya, baik termasuk orang kafir yang dari ahli kitab dan yang bukan ya. La tughniya ya, sekali-kali tidak akan berguna ya, tidak akan berguna ya. Jadi udah bahasa kita gina ya, itu artinya berguna. Goni itu artinya orang yang berguna atau orang kaya. Biasanya orang kaya banyak gunanya. La tughniya, sekali-kali tidak akan berguna ya, baik dari dulu, sekarang maupun orang kafir yang nanti ya. Ini makna lan ini ya, nafi, nasab, istiqbal, mana terus menerus. Anhum, dari mereka orang-orang kafir tadi yang mereka gunakan untuk apa saja. Apa yang enggak berguna, akan amwaluhum, harta-harta mereka ya, yang mereka bangga-banggakan, yang mereka pertahankan adanya, yang mereka khawatirkan akan berkurangnya, nah itu enggak akan ada gunanya. Wala auladuhum, dan tidak pula akan anak-anak mereka ya, anak-anak mereka yang mereka bangga-banggakan karena prestasinya, yang mereka harap-harapkan akan bisa membantunya, tapi ternyata tidak berguna. Minallah, dari Allah, syai'an, barang sedikit pun, maksudnya dari apa? Ancaman Allah ya, dari ancaman Allah akan api neraka atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa menjadi benteng, nggak bisa menjadi perisai, nggak bisa dipakai untuk menebus ya harta mereka dari ancaman siksaan Allah. Wa ulaika, dan mereka itu orang-orang kafir ya, adalah ashabun nar. Apa ashab? Penghuni ya. Ashab ini jamak pada sohib ya, sohib itu tunggal ya, sohib itu bisa bermakna tadi ya, penduduk, penghuni, teman ya, sohib teman, nah jamaknya ashab, sahabat ya, sahabat. Ashabun nar, penghuni neraka. Jadi sudah dipastikan orang kafir itu calon-calon penduduk neraka. Hum, mereka ya, orang-orang kafir yang sudah dijadwalkan masuk neraka tadi, fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Artinya tidak ada batas akhirnya, nggak ada masa tinggalnya ya, nggak ada masa tinggalnya, pokoknya selama-lamanya. Kalau di dunia semua ada batasnya
ada masa akhirnya. Masalu ya, perumpamaan ya, udah bahasa kita perumpamaan, permisalan ya. Misal bahasa kita. Perumpamaan mayung fikuna, apa yang mereka infakkan, apa yang mereka orang-orang kafir belanjakan ya tadi, maksudnya dari harta mereka. Artinya orang kafir juga ada istilah derma, ada baksos, bakti sosial ya, itu fi hadhi dunya, di dunia ya, di dunia. Bahkan mereka ada yang jor-joran ya untuk baksosnya. Nah, mereka lakukan di dunia itu kama sali, seperti rihin, apa Pak? Seperti angin ya, seperti angin. Fiha, padanya angin tadi ada syirun ya, tiupan yang sangat dingin. Tiupan sangat dingin, berarti ini bukan angin biasa, bukan angin sepoi-sepoi yang sejuk ya, tapi ini membawa dingin yang mencekam ya, dingin yang mencekam. Asobat ya, menimpa ya, angin yang menimpa, jadi tiupnya tadi mengarah ya, harsa qaumin. Harsa itu maknanya bisa sawah, bisa ladang ya, sawah ladang. Padanannya mazroah juga kebun, ladang ya, pertanian, tempat bercocok tanam. Jadi menimpa pada sawah ladang kaum zolamu, yang mereka telah zolim atau telah menzolimi. Ini pakai bentuk lampau. Mereka telah menzolimi anfusahum, akan diri-diri mereka. Jadi memang dipastikan orang kafir itu dengan kemusyrikannya itu berarti orang yang zolim, bahkan merupakan kezoliman sangat besar. Ini kemusyrikan. Fa'ahlakathu, maka si angin tadi yang bertiup kencang dengan disertai hawa yang sangat dingin yang mencekam ya, yang dinginnya sampai masuk ke ke dalam tulang-tulang, itu membinasakannya, menghancurkan apa? Sawah ladang. Jadi sawah ladangnya maksudnya hancur karena tiupan angin yang sangat kencang. Wa ma zolamahum, dan tidaklah menzolimi mereka ya. Dan tidaklah menzolimi mereka, yang mereka di sini sebagai objeknya cuma ditaruh di depan. Nah, Allah sebagai subjeknya belakangan. Karena memang di sini ada makna taksis ya, makna penghususan, bahwa ini yang diutamakan adalah merekanya ini, mereka yang binasa tadi ya, mereka yang celaka karena tertimpa angin kencang. Saya ulang, wa ma zolamahum, dan tidaklah menzolimi mereka siapa? Allah. Jadi walaupun mereka mati jatuh bergelimpangan gitu ya, atau tadi gambarannya apa? Sawah ladang yang rusak, itu berarti bukan Allah zolim, bukan Allah zolim, Allah tidak zolim. Walakin, dan akan tetapi anfusahum, apa Pak? Anfusahum, akan diri mereka, sama tadi ya, ini juga sebagai objek pada yazlimun ya, artinya didepankan. Akan diri mereka yazlimun, mereka zolim. Jadi dibinasakannya mereka itu lantaran kezoliman mereka. Jadi memang Allah yang menurunkan angin kencang tadi yang kemudian membuat mereka binasa, tapi bukan Allah zolim, karena ada sebabnya. Artinya itu sesuatu yang pantas buat mereka terima di dunia. Yang itu juga bukan berarti sudah selesai ya, pasti nanti akan berlanjut ya. Jadi kecelakaan, kebinasaan ya,
di dunia itu bukan sesuatu yang banget ya, karena itu sebagai DP doang, Pak. DP. Nanti akan berlanjut ya. Ini untuk orang kafir. Sampai di sini, Pak, terjemahannya. Ada yang ditanyakan atau barangkali ada yang nanya sekitar bacaan? Silakan. Ada enggak? Ada? Tanya enggak? Ayo. Silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada lanjutin. Saat mana? Enggak ada? Enggak ada. Mana nih? Ayo. Ada nggak tanyain? Abang, Om, enggak paham insyaallah ya. Udah mantap. Al-Furqan mah jamaahnya. Insyaallah ya. Siapa dulu murid gurunya? Ya kan? Oh iya. Baik, Kang. Jadi kalau wawu yang di hadhil ayat yang itu wawunya enggak kebaca, ini kadang kebaca kadang enggak. Oh, di sini memang wawunya tidak dibaca. Jadi termasuk gharibul huruf ya, termasuk huruf-huruf yang gharib ya. Ada tapi dianggap tidak ada ya. Nah, biasanya dibaca itu seperti dalam kayak sholawat karena maknanya jamak ya, atau tapi kalau sholat itu yang tunggal ya as-sholah, wawunya tetap dianggap nggak ada. Tapi jamaknya as-sholawat gitu ya. Seperti itu kalau udah jamak. Tapi di ayat-ayat lain ada yang dibaca ya? Kalau al-hayat di dunia, di al-hayat ini nggak ada. Hayawan nggak ada. Kalau hayawan kan beda. Nah, hayawan maknanya kan berarti binatang-binatang. Binatang-binatang hayawan ya kan. Kalau ini kan kehidupan. Oh, juga ada lah hayawan ya dalam surat apa? Fatir ya, Fatir. Hayawan maknanya kehidupan yang baik. Hayawan di sana, hayawan, itu ya. Dan itu pasti beda penulisannya, ya. Karena di sana memang wawunya dikasih apa? Depannya kasih alif, ya, alif seperti itu. Wawunya kasih, depannya kasih alif, ya, beda seperti itu. Kadang ada yang baca enggak. Itu. Jadi maknanya beda ya. Kalau sudah hayawan, kehidupan yang sangat baik, maksudnya di sana ada alif sama nun. Itu memang jamak pada apa hayat ini ya, jamak taksir. Ya, ini termasuk apa? Gharibul huruf, kayak sama di ulaika ya, itu ya seperti itu. Wow. Itulah kayak apa namanya? Al-Qur'an ya. Jadi ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu shorof tidak bisa membongkar ya semua ke dalam ilmu Quran. Jadi ada cukup mengatakan ini huruf-huruf yang asing gitu doang ya. Karena memang ilmu tadi nggak bisa menyelami ini wawu apa gitu kan, seperti itu. Kalau dibilang nggak kepake juga salah, ya kan salah kan? Ya salah. Kalau nggak kepake ngapain ditulis gitu kan? Seperti itu kan salah. Pasti ada sesuatu yang memang kita tidak bisa ketahui seperti itu. Itu Al-Quran ya. Mau ilmu nahwu, ilmu shorof ya, nggak semuanya ya bisa membongkar kedalaman ilmu Quran itu. Inilah mukjizat ya, mukjizat. Nah, termasuk ilmu apa? Tajwid ya dalam masalah baca. Maka kadang-kadang bacaan juga suka beda-beda ya. Maka ada istilah qiraah sab'ah ya, bacaan yang 7 gitu kan. Gitu. Karena memang ada riwayat-riwayat yang berbeda. Kalau kita didikte suruh nulis, pasti tulisnya nggak begini ya, Hayati. Oh gitu, iya. Kalau didikte, pasti taknya bukan pakai tamar buto ya. Jangankan ini ya Pak, yang Al-Fatihah yang kita baca setiap hari aja, coba tulis apa iya kanak butuh, banyak yang salah. Iya kanak butuh. Pasti ada yang kaknya nyambung ke nak butuh, ya kan? Iya kan? Itu banyak. Padahal mestinya iya kak, ini baru nak butuh, banyak yang salah. Mestinya coba tulis iya kanak butuh, banyak yang salah ya. Dua kalimat. Itu ya itu. Iya kan?
Nah, bener kan? Coba nulis. Coba. Banyak kan nulisnya iya, kemudian K-nya nyambung kena, ya kan? Nah, kenun kan? Padahal kan enggak mestinya kan? Nah, seperti itu. Itulah kita, artinya kita ini memang masih cetek sekali gitu ya ilmu tentang Quran ini. Maka kalau kita sampai merasa sampai membatasi diri gitu ya, sudah bisa baca, sudah bisa menerjemahkan, kemudian nggak mau belajar, ini salah ya. Makanya belajar itu nggak ada batas waktu ya. Apalagi Al-Quran gitu ya. Jadi luar biasa. Baik, kalau nggak ada yang tanya ya, ini untuk ayat yang 115 masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang perihal ahli kitab yang beriman ya, ahli kitab yang beriman itu. Jadi apapun yang mereka lakukan mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang seperti kita yang memang imannya dari lahir sudah Islam ya. Kalau mereka belakangan sama, ketika mereka berbuat kebaikan maka kebaikannya tidak akan diingkari, semua akan dibalas ya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang bertakwa. Artinya takwa itu bisa disandang oleh siapapun, termasuk oleh ahli kitab yang memang dia sudah taslim gitu ya, taslim. Atau disandang oleh etnis apapun, etnis manapun gitu ya. Enggak harus orang Arab doang. Ya, mau Cina, mau Eropa, mau orang negro, semua bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa, maka akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, akan selamat daripada sanksi dunia akhirat, akan mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat sama. Nah, Allah yang Maha tahu. Nah, kemudian ayatnya 116 ini adalah merupakan pernyataan tegas ya. Artinya memang di sini juga tersirat bahwa orang-orang kafir pun mereka berjuang, mereka juga mengorbankan harta yang mereka miliki ya. Yang mereka korbankan, yang mereka perjuangkan adalah kebatilan. Tapi kalau bicara semangat berkorban, luar biasa ya kan. Nah, pada zaman Nabi ya, utamanya di Mekah terkenal siapa Pak? Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab ya kan. Ma'agna, tidak berguna, anhu darinya siapa? Abu Lahab, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Artinya untuk ukuran menghalang-halangi dakwah Nabi dan kaum muslim pada waktu itu, Abu Lahab juga modalnya gede ya, modalnya besar itu. Padahal ma'agna nggak berguna, itu begitu luar biasa semangatnya. Nah, mestinya kita orang Islam muslim harus lebih semangat. Kenapa? Karena sekecil apapun pengorbanan kita dari harta yang kita keluarkan akan diganjar ya, akan dibalas ya, apapun Pak ya. Mau kalau kita ngorbankan uang 1000 minimal diganjar berapa Pak? 700 berapa kali lipat ya kan. Karena kata Allah dalam Al-Baqarah 271 nya kan ya, orang iman yang bersedekah itu ibaratkan satu biji tumbuh menjadi apa? 700 tangkai, yang masing-masing 7 tangkai, yang masing-masing tangkai ada 100 butir ya kan. Jadi ganjar sekecil apapun ya, dari kebaikan harta yang kita korbankan, mau berupa uang, makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal, semua akan diperhitungkan. Jadi mestinya kita jauh lebih semangat. Nah, di sini juga yang perlu kita perhatikan lagi, mereka semangat luar biasa mengorbankan harta yang mereka miliki. Nah, kalau kita nggak melakukan hal yang sama, kita akan kalah. Mereka konsentrasi dengan apa yang mereka miliki, Pak. Ya. Dari mulai apanya pun, ya, ilmunya, sainsnya, teknologinya, ekonominya, ya, semua dikonsentrasikan untuk menghalang-halangi dakwah Islam. Mereka semua konsentrasi. Nah, jadi kalau kita tidak, apa kata Allah? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir itu mereka bahu membahu, mereka saling tolong menolong.
ya. Mereka saling tolong-nolong, bahu-bahu untuk tadi memperjuangkan misi mereka dan menghalang-halangi dakwah, ya. Kalau kamu nggak berbuat seperti itu, kata Allah, ilam taf'alu, kalau kamu nggak berbuat seperti orang kafir dalam hal bahu membaunya, ya, dalam hal apa, mengoptimalkan tentang potensinya, nggak saling bersinergi antar sama kita, takun fitnatun fil ardi, ini saya akan terjadi bencana di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakannya sangat besar, gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi mereka itu bukan diem, ya, mereka diem. Ketika situasi perang, mereka dengan powernya. Ketika situasi damai, mereka dengan pemikirannya, ya. Istilahnya gusul fikri, perang urat saraf, perang pemikiran. Mereka salurkan lewat apa? Macam-macam, lewat pendidikan, lewat budaya, lewat politik, lewat ekonomi, ya. Termasuk juga bisa jadi lewat lewat medis pun bisa. Oh iya, lewat obat-obatan pun bisa, apa saja, gitu. Jadi mereka itu tidak akan pernah diam, terus aktif, ya. Walan tardo angkal yahudu wan nasoro hatta tabi'a milatahum, hatta tabi'a milatahum. Selamanya nggak pernah ridho orang Yahudi Nasrani sehingga kamu tuh mengikuti langkah-langkah mereka. Itu, ya. Jadi mereka mengorbankan, ya, apa tadi, hartanya. Tapi apa kata Allah? Lantuknya anhum, tidak akan bermanfaat sama sekali. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang berperan. Nah, artinya kalau kita sebagai muslim ada aksi, ada upaya juga hal yang sama, Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau kitanya pasif, nah, statis, nggak ada gerak, ya akan dikalahkan, ya. Tapi kita harus bergerak seperti itu. Nah, termasuk yang mereka apa, Pak? Yang mereka gunakan adalah selain harta juga anak-anak, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka. Nah, ya, termasuk di sini adalah yang mereka korbankan tadi, ya, dari hartanya yang barangkali pahamnya bisa membentengi dari apa? Ancaman siksaan Allah. Termasuk anak-anaknya yang dia pikir bisa menolongnya, tapi ternyata, ya, tidak bisa sama sekali, tidak bisa menyelamatkan dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap dengan kekafirannya, wa ulaika ashabun nar, mereka sebagai penduduk neraka, penghuni neraka. Harta yang banyak tidak bisa dipakai untuk nebus, ya Pak, nggak dipakai untuk nebus, nggak bisa. Anak yang berprestasi, yang memiliki keahlian, kepiawaian apapun juga nggak bisa jadikan sebagai andalan, ya, nggak bisa. Gitu. Nah, karena yang menolong itu sebenarnya apa? Iman dan amal soleh, bukan harta dan anak, ya. Iman dan amal soleh. Iman siapa? Iman kita masing-masing, bukan imannya anak, ya. Bukan amal solehnya orang tua, bukan. Tapi iman amal soleh kita, ya. Bukan amal solehnya anak, ya. Bukan juga amal solehnya orang tua, tapi kita masing-masing. Nah, apa yang mereka korbankan, ya, yang mereka korban dalam jumlah yang besar, yang barangkali tadi apa, sudah mereka anggap benar-benar bisa menyelamatkan dari ancaman Allah, tapi hanya sebatas apa, Pak? Seperti angin saja. Masalu mayungfikuna fi hadhihi hayatid dunya kamasal rihin fiha sirrun. Jadi seperti itu, Pak. Angin, Pak. Apa sih angin? Jadi sesuatu yang tidak kelihatan tapi memiliki apa? Kekuatan, ya. Rih, ya, angin, Pak. Kalau bicara kekuatan, ya, di permukaan bumi ini benda yang paling kuat itu angin, bukan api, bukan air, bukan besi. Kelihatannya kan, ya, besi dong, besi kan keras gitu, ya. Tapi ternyata besi masih bisa lumer, cair karena api. Oh, kalau gitu api dong yang kuat. Tidak juga, api masih kalah sama air.
Kalau gitu air dong yang kuat. Air masih kalah dengan angin. Ya. Itu Pak, angin yang tebal di atas itu, mega-mega itu kan dibawa sama angin. Angin kuat. Kan banyak Pak. Ya, kita ngeliat tuh di jalan raya, Pak, mobil gede-gede banget. Gede-gede banget. Di atasnya ada tronton. Ada mobil tronton, di atasnya ada apa? Ada kobilko, ada belko. Itu yang menyangga apa Pak? Angin. Ban. Iya kan? Loh iya kan? Mobilnya gede, bawa traktor, luar biasa. Yang bawa apa? Angin. Bukan air, bukan api, tapi angin. Ya, angin yang ada di ban itu. Luar biasa kan? Kekuatan angin itu. Jadi jangan diremehkan. Ya. Dia tadi itu tetangga sebelah lewat. Kenapa? So angin. Angin duduk. Wah, kan? Ya. Jadi bukan masuk api ya. Bukan masuk air. Banyakan makan dulu. Ya, masuk angin itu gara-gara angin itu. Maka diremehkan itu ya, angin. Apa tuh? Apa? Oh, hati. Oh gitu ya. Lebih cepat maksudnya ya. Lebih cepat. Jadi kalau balapan hati sama angin, cepetan hati gitu. Iya, Pak Manaf sekarang di masjid 1 jam itu udah bolak-balik ke rumah berapa kali? Iya kan? Berapa kali bolak-balik ke rumah, belum ke kampung, kemana, udah jauh banget. Udah ke Sumatera nih tadi kan? Barusan bolak-balik Sumatera. Itu hati yang cepat larinya. Itu angin ya. Nah, termasuk yang binasakan kaum Samud juga angin ya, angin yang bertiup kencang ya. Nah, sampai di mana tadi Pak? Ya. Jadi seperti angin fiashirun, anginnya mengandung hawa dingin ya. Kalau yang membinasakan kaum Samud sorsorun ya, angin yang bertiup kencang berapa Pak? 7 hari 8 malam ya. 7 hari 8 malam, Masya Allah itu Pak, sampai berhari-hari. 1 jam aja Pak angin kencang, porak-poranda ya kan, 1 jam aja kan itu, apalagi sampai berhari-hari. Saking apanya murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai bunker mereka kan punyanya bunker tuh kaum Samud itu, sampai luluh lantah. Yang dipikir dengan bunkernya itu mereka bakal aman dari terik panas matahari, dari terpaan hujan, dari angin ya, tapi ternyata luluh lantah. Itu kaum Samud ya, kaumnya Nabi Solih itu dengan sorsorun. Nah, itu angin yang dingin ya, angin dingin. Ya, angin dinginnya aja udah mencekam. Nah, ini gambarannya adalah seperti itu, seperti angin yang bertiup kencang disertai dengan hawa dingin, asobat harsa qaumin, yang menimpa ladang kaum yang satu kaum yang mereka menganiaya diri mereka sendiri. Dengan tiupan yang kencang tadi, akhirnya ladangnya luluh lantah ya. Jadi ladangnya sampai apa? Habis tanamannya yang mereka andal-andalkan, kayak tadi gambarannya. Dipikir dengan baksosnya, dermaknya, dengan anaknya yang canggih-canggih bisa menyelamatkan, tapi ternyata tidak. Tidak. Nah, itu. Jadi gambarnya seperti itu, seperti angin yang meniup apa yang mereka miliki. Nah, yang dimiliki adalah tadi sawah ladang yang siap panen, siap dituai. Tiba-tiba datang angin kencang sehingga membinasakan. Jadi sia-sia ya, percuma apa yang mereka harapkan gitu. Kenapa? Karena memang derma atau bahasa kitanya infak itu akan berarti kalau didasari iman. Jadi iman. Nah, kalau iman yang kita keluarkan berarti fi sabilillah, di jalan Allah. Sesuatu yang di jalan Allah akan tumbuh berkembang ya, bukan hilang. Nah, tapi kalau tidak di atas iman, maka fahabitot, sia-sia ya, sia-sia. Tapi kalau atas dasar iman, akan tumbuh berkembang terus ya.
Kalau tadi angka 700 itu Pak, itu bukan angka maksimal. Masih kata Allah yudha'af lahum mayasya, akan dilipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau didermakannya fi sabilillah, bukan fi sabili taugut, bukan di jalan taugut ya, maka akan tumbuh berkembang. Dan nggak harus banyak kalau memang tidak punya banyak ya. Nah, kalau mereka tadi kan karena memang punya banyak, ya dipikir dengan derma-derma yang banyak bisa menyelamatkan, tapi ternyata mengecewakan. Nah, senaas apapun yang mereka alami karena binasa tadi Pak, ludes semuanya, itu bukan berarti Allah zolim. Walaupun memang pelakunya tadi Allah yang menciptakan, Allah yang mengirim angin, tapi Allah nggak zolim. Mau apapun bentuknya, bukan angin saja ya Pak. Gempa bumi terjadi di tengah laut, yang kemudian dengan guncangan yang dahsyat, akhirnya air lautnya muntah ke darat, terjadi tsunami. Ratusan ribu orang mati, ribu-ribu rumah hancur, ekosistem lingkungan rusak parah luar biasa. Nah, kalau ngeliat kerusakan kayaknya ya rugi banget gitu ya, tapi segitu itu Allah nggak zolim ya. Allah nggak zolim. Lalu pasti Pak, yang melakukan pasti Allah. Oh iya kan, mana ada orang bisa membuat gempa bumi? Nggak ada. Nah, ada orang bisa memuntahkan air laut? Nggak ada. Gunung meletus, siapa yang bisa meletuskan gunung? Nggak ada, pasti Allah. Allah nggak zolim. Makanya terbukti nggak ada yang protes. Allah gimana sih bikin tsunami? Nggak ada kan. Allah gimana sih gunung letus-letusin? Nggak ada kan. Kenapa? Karena manusianya sadar bahwa itu ada penyebabnya, mereka yang zolim itu, termasuk faktor utamanya adalah kemusyrikan. Gitu. Jadi karena mereka sadar kan kesalahannya, maka nggak ada yang protes, gitu ya. Nah, jadi itu semua terjadi karena ada faktor penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah kekafiran tadi ya Pak, kekafiran. Gitu. Jadi wa ma zalamahumullah, Allah tidak zalim ya, Allah nggak zalim. Sedahsyat apapun kejadiannya, sebesar apapun kerugiannya. Karena sebenarnya adalah itu terjadi karena ada faktor pemicunya, yaitu kezoliman. Nah, kezoliman yang paling dahsyat, yang paling besar adalah syirik. Nah, makanya di ujung ayat walakin anfusahum yazlimun, dan akan tapi terhadap diri mereka zolim, mereka yang zolim, mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Cuman taunya mereka berbuat maslahat, perbaikan, itu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ternyata berbuat baik walaupun dengan derma sekalipun nggak akan ada artinya kalau tidak dasar iman. Nah, dari sini berarti Pak, kesimpulannya kalau kita ingin aman ya, berarti kita harus beriman, ya kalau aman. Nah, tuh. Kita akan aman dari murka Allah, termasuk murka di dunia. Gitu.